lebih nyaman berdiri. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan yang saya beri judul Sumpah Pemuda sebagai langkah awal menuju kemerdekaan dan landasan menuju masa depan. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan selaku ketua panitia Sumpah Pemuda ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para anggota panitia dan khususnya kepada Ibu Nelly sebagai sekretaris yang telah bekerja dengan susah payah agar acara ini dapat terlaksana. Oleh karenanya saya rasa tidak berlebihan apabila kita memberikan tepuk tangan buat mereka. Terima kasih. Sekarang sebelum saya memulai juga saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk melakukan yang kita sebut sebagai pekik merdeka. Tetapi saya memintanya dengan 5 jari terbuka yang melambangkan sebagai Pancasila. Kita melakukannya dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Merdeka! Terima kasih. 28 tahun yang lalu, saya selaku Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat memastikan agar para mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat memperingati Sumpah Pemuda. Tahun lalu, almarhum Abang Kekasih Edi Hartawan Siswono selaku Ketua Umum Forum Bersama Laskar Merah Putih berencana mengadakan peringatan Sumpah Pemuda. Tetapi sayang, beliau meninggal pada tanggal 3 Oktober 2010 sehingga acara Sumpah Pemuda batal dilaksanakan. Tetapi bukan karena alasan-alasan tersebut maka Sumpah Pemuda harus kita laksanakan. Oleh karenanya saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali melihat isi dari Sumpah Pemuda agar kita dapat memahami betapa pentingnya kedudukan Sumpah Pemuda di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan isi Sumpah Pemuda yang saya ambil adalah berdasarkan keputusan asli yang seperti ini, yang diambil pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang isinya adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kita dapat melihat dari kata-kata ini bahwa pada zaman itu kedudukan pria dan wanita adalah sama. Wanita tidak berada di bawah pria dan wanita bukan merupakan pelengkap penderita. Tetapi pada zaman itu saja kedudukan pria dan wanita adalah sama di dalam perjuangan Republik Indonesia. Bertumpah darah yang sama, tanah Indonesia. Di sini jelas menunjukkan bahwa para pelaku sejarah telah siap menanggung resiko yang tertinggi di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Mereka rela jika darahnya harus tertumpah demi mencapai cita-cita persatuan Indonesia. Sumpah yang kedua berbunyi. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia merupakan suatu wujud pernyataan yang didasari oleh semangat persatuan. Di sini berarti walaupun bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda, tetapi kita menjadi satu di dalam satu kesatuan. Perbedaan tidak membawa perpecahan,
tetapi merupakan suatu rangkaian yang memperindah warna kesatuan tersebut. Isi yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa persatuan merupakan suatu tahapan kesadaran yang terpenting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Jika orang Batak berbahasa Batak, orang Padang berbahasa Padang, orang Sunda berbahasa Sunda, orang Jawa berbahasa Jawa, dan orang Makassar berbahasa Makassar, dan seterusnya. Bagaimana mungkin mereka dapat berkomunikasi? Jika mereka tidak dapat berkomunikasi, bagaimana mungkin mereka dapat saling mengerti? Jika mereka tidak dapat saling mengerti, bagaimana mungkin mereka dapat bersatu? Karenanya, bahasa Indonesia, maka seluruh bangsa Indonesia, suku apapun, dapat berkomunikasi, dapat saling mengerti, dan pada akhirnya dapat saling bersatu. Menjunjung bahasa Indonesia bukan berarti kita tidak boleh belajar bahasa asing, tetapi kita meletakkan bahasa Indonesia di tempat yang lebih tinggi. Itulah semangat yang terdapat pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan pada saat itu juga lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sumpah Pemuda merupakan langkah awal yang membawa kita pada kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekarang ini kita lihat keadaan bangsa kita pada saat ini. Apakah semangat itu tetap menggelora atau sudah memudar karena kurangnya kesadaran? Sekarang ini kita lebih rela diinjak harga dirinya oleh bangsa asing daripada menumpahkan darah demi membela harkat martabat bangsa. Kita lebih rela menjual seluruh aset bangsa dan menjadi budak asing. Itulah salah satu kelemahan bangsa kita saat ini. Bangsa kita mudah bertentangan satu dengan lainnya karena melihat perbedaan yang ada. Perbedaan agama, perbedaan suku, bahkan perbedaan jurusan dalam perguruan tinggi pun dapat mengakibatkan permusuhan. Kita tidak mau melihat bahwa perbedaan itu justru memberikan warna bagi bangsa kita yang membuat bangsa kita indah. Dalam persatuan kita dapat menjadi kuat dan perpecahan membawa kehancuran. Sekarang ini kita bahkan saling membangun tembok pemisah antar anak bangsa. Kita mengenal yang disebut sekolah gratis. Semangat memberikan pendidikan gratis buat anak-anak adalah suatu tujuan yang mulia. Tetapi jika pendidikan tidak memperhatikan mutu dan sarananya, akan mengakibatkan bencana. Sekarang ini kita mengenal sekolah-sekolah gratis dengan mutu dan sarana yang sangat rendah, sehingga orang-orang yang memiliki kemampuan keuangan tidak akan pernah mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah gratis. Ini wajar, bukan suatu kesalahan. Karena setiap orang tua pasti mau anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, di sekolah yang baik, dengan mutu dan sarana yang baik. Tetapi sebaliknya, anak-anak orang miskin tidak akan pernah bisa masuk ke sekolah plus karena tidak mampu membayarnya. Melihat ini, bahwa untuk pendidikan yang baik, mutu dan sarana yang dibutuhkan biaya yang tinggi, hal ini tidak dapat dipungkiri. Oleh karenanya saya mengusulkan yang kita sebut sebagai subsidi silang, di mana orang-orang yang mampu akan membayar sesuai dengan kemampuannya, tetapi orang-orang miskin tetap mendapatkan pendidikan gratis, tetapi mereka tetap di dalam satu wadah, di dalam satu sekolah yang sama, sehingga tidak bisa oleh rekor. Karenanya mereka dapat menjadi pembaur dan saling bersahabat, sehingga akhirnya dapat saling menolong. Pada saat
Kita sering mendengarkan orang yang seakan tidak lagi menjunjung bahasa Indonesia. Mereka seolah menganggap lebih hebat jika menggunakan bahasa asing. Mampu berbahasa asing secara baik bukan merupakan kesalahan. Letak kesalahannya adalah jika kita menganggap dengan menggunakan bahasa Indonesia kita menjadi kurang hebat. Melihat hal-hal yang memprihatinkan tersebut yang dapat mengakibatkan hancurnya bangsa Indonesia, karenanya saya mengajak untuk kembali menghayati dan memahami semangat Sumpah Pemuda. Tumbuhkan semangat nasionalis, menerima pluralisme sebagai suatu persatuan yang membawa keindahan dan kebersamaan. Bangga dengan bahasa Indonesia sehingga kita dapat menepuk dada kita dan berkata, aku bangsa Indonesia dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Inilah landasan bagi kita untuk melangkah ke depan sebagai satu bangsa yang bersatu. Pada akhirnya, saya ingin menyampaikan sebuah puisi sebagai kenangan yang selalu dibacakan oleh almarhum abang kekasih yang sangat saya kagumi, Edi Hartawan Siswono. Merah darahku, putih tulangku, merah putih isi dadaku, merah putih bergetar dalam jiwa dan semangatku. Semuanya dipersembahkan demi Indonesia. Sekalipun langit akan runtuh, bumi berguncang, engkau tetap Indonesia. Darah dan tulangku serta jiwa dan ragaku semuanya ku persembahkan demi Indonesia. Merdeka! Merdeka!